Oke, shalom teman-teman. Oke, saat ini saya menggunakan metode course review Hore. Saya mengajar di kelas 8 SMP. Oke, kita mulai ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kalau ibu lihat dari wajahnya kabarnya semuanya baik ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai kelas kita mau berdoa dulu. Ibu panggil Emma yang pimpin doa. Yuk maju ke depan Emma. Oke. Salam teman-teman. Halo. Kita berdoa. Pada keperluan buat pagi hari ini kami mau belajar berkati kami di tempat ini dan kami bisa belajar bisa menjadi anak yang taat dan Yesus kami dalam berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai materinya, ibu akan absen anak-anak sekalian mulai dijawab. Hadir Bu seperti itu ya. Nah, yang pertama Hartika Simanjuntak. Hadir Bu. Ica. Saya Bu. Boika. Saya Bu. Hadir ya nak dibilang. Rosida. Hadir, Bu. Rovera. Hadir Bu. Indriani. Hadir Bu. Ivana. Hadir Bu. Emaristi. Hadir Bu. Flora. Hadir, Bu. Medartati. Hadir. Arlina. Siap Bu. Berliana. Hadir Bu. Eliezer. Marcelina. Tantio. Puja. Hadir Bu. Mita. Hadir Bu. Esther Nurul. Masih di jalan Bu. Henry. Masih di jalan Bu. Oke. Nah, semuanya sudah ibu kasih absensi. Nah, perhatikan sama-sama ya nak materi kita hari ini. Kalau yang minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman dan harapan. Jadi materi kita hari ini dari bab 9. Sama-sama serentak kita membacakannya ya. 1, 2, 3. Tantangan iman masa ini. Nah, ini materi yang akan kita kupas pagi hari ini. Ibu harap semuanya fokus ya nak. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ibu akan lebih aktif menanyakan kepada kalian. Nah, ibu butuh respon kalian. Setiap ibu ajukan pertanyaan, kalian harus jawab. Nah, untuk Novera, menurutmu apa itu pengertian dari tantangan? Tantangan itu kan Bu, rintangan Bu. Tantangan itu rintangan. Oke, Rosida, menurut kamu apa? Tantangan itu kan, Bu, sesuatu yang harus kita lewati, Bu. Dilewati. Oke. Dengan banyak proses, tidak dengan langkah mudah. Oke, satu lagi Laika. Menurut kamu tantangan itu apa? Seperti apa? Apa tantangan menurut kamu aja? Tantangan itu kan Bu, sesuatu yang susah Bu. Sesuatu yang susah. Oke. Nah, mendengar kata tantangan biasanya kita lebih agak sedikit terasa seperti tantangan, agak-agak resah, khawatir, ada rasa yang kayak tantangan, Ada gitu. rasa yang nggak biasa. Ada rasa yang nggak biasa. Oke, jadi materi kita hari ini tantangan iman masa kini. Bu, ada lagunya Bu. Seperti apa lagunya nak? Ada rasa yang nggak biasa. Itu rasa yang tak biasa. Oke, tantangan iman masa kini. Nah, Andi Andika mengelompokkan ada 4 tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini. Nah, anak-anak semuanya kan yang di sini masih remaja, masih kelas 8 SMP. Nah, sebagai remaja, sifat kita masih beragam bisa dibilang. Mudah terpengaruh, dibawa ke hal positif, mudah juga dibawa ke hal negatif. Jadi Andi Andika ini mengelompokkan ada 4 tantangan yang dihadapi oleh remaja. Perhatikan baik-baik ya nak. Ya, Bu. Ini tantangan iman masa kini. Sama-sama dibaca. 1, 2, 3 ya. Teknologi, akademik, rokok, narkoba, miras. Tantangan iman masa kini ada teknologi, ada akademik, rokok, narkoba, miras, hormon. Apalagi
Apa emang? Sebutkan salah satu. Prestasi. Prestasi itu sudah ke akademik ya nak. Siapa lagi Roika? Ya Bu. Tantangan lingkungan yang sering dihadapi anak remaja yang membuat dia bisa masuk ke arah negatif. HP Bu. Kok apa lagi? Tantangan limannya selain dari 4 poin ini. Tantangan iman. Pergaulan Bu. Sudah tadi. Aku ya, jati diri. Oh iya, jati diri. Pintar sekali. Ada lagi? Oke. Jati diri juga masuk. Nah, ini akan kita kupas nah. Tantangan iman masa kini. Nah, yang pertama teknologi. Belajar fokus ya nak. Nah, ibu mau bertanya lagi untuk Mamina. Menurut kamu teknologi itu apa dan seperti apa? Teknologi itu kan Hmm? itu semua alat-alat yang canggih teknologi. Contohnya langsung. HP, laptop, Magico. Oke, benar ya. Anak SMP kelas 8 ini siapa aja yang sudah punya HP? Aku. Ayo. Aku belum ada Bu. Belum ada. Yang punya HP 1, 2, 4, 5, 6. Oh, strawberry. Belum ada aku Bu. Oh iya. Kisiri. Kita di kelas 8 SMP ada yang sudah punya HP dan ada yang belum, dan itu tidak menjadi hal yang terlalu masalah. Jangan dipaksakan orang tuanya, Ma, harus punya HP lah. Tuh ada temanku si Anu sudah punya HP. Duluan itu Bu. Apa nak? Duluan. Iya, keperluan, tapi kita masih SMP, masih bisa pinjam ke orang tua. Kalau SMA sudah bisa lah, lebih yang punya semuanya udah bisa. Kalau SMP masih bisa, ada yang punya, ada yang tidak punya. Nah, teknologi ini ada 2, teknologi komunikasi dan informasi. Nah, anak-anak, teknologi ini secara umum dan secara positifnya ini sangat membantu kehidupan manusia. Emang teknologi ini secara positifnya dan umumnya sangat membantu kehidupan manusia secara efisien, mempermudah manusia seharusnya, membuat manusia semakin maju, berkembang dengan baik. Ini hal positif dari teknologi. Tetapi anak-anak, di balik dari teknologi ini yang sangat kencang dan selalu terjadi perubahan, bukan hanya hal positif saja yang mempengaruhi manusia begitu besar, tetapi hal yang negatif. Dan teknologi ini ada informasi yang tidak negatif dan positif. Nah, Hartika, sebutkan dulu satu dampak positif dari penggunaan teknologi. Melakukan pekerjaan manusia Bu. Oke, Beda Tati, hal negatifnya satu dari teknologi untuk anak remaja khususnya. Kecanduan game Bu. Game. Flora, hal negatifnya satu. Terbuang waktu dari bermain handphone. Berarti fokus ke handphone deh ya. Sudah gimana? Hal negatif Hal dari negatifnya misalnya kayak kita SMP kan Bu, dibukanya nanti porno di situ. iya, porno. Gimana Mas ini hal positif dari teknologi yang menurut kamu? Informasi. Pengetahuan. Oke, semuanya benar. Dari teknologi ini ada 2 dampak positif dan negatif. Dua-duanya sangat mempengaruhi. Nah, apalagi anak-anak ini di usia remajanya gimana? Lebih mengarah kepada positif atau negatif? Positif, negatif. Tergantung orangnya Bu. Kalau Mas ini secara pribadi, teknologi ini membawa kamu ke perubahan yang mana? Positif. Oh, negatif Bu. Dua-duanya Bu. Dua-duanya masuk ya. Oke. Berarti Mas ini tadi fokus kepada titik positif. Kalau yang negatif gimana? Aku negatif Bu. Negatif. Negatif ya? Iya. Oh, negatif. Terus dia jadi main handphone. Nggak ada lagi dia cuci piring. Aduh, itu salah ya, Nak. Harusnya teknologi ini membawa kita lebih besar pengaruhnya kepada hal positif. Contoh untuk anak SMP, cari informasi pengetahuan seperti yang Mas Rina bilang tadi. Saya mencari pengetahuan untuk di situ, cari informasi berita-berita. Sugesti terlambat Bu. Oke, masuk nak. Kita fokus kembali ya. Ya, Nah, Bu. kalau hal negatif dari teknologi ini untuk anak remaja, menonton porno kata Rosida tadi. Jangan-jangan dia punya HP setiap 24 jam nonton itu. Waduh, itu kacau ya.
maunya mendapat nilai yang baik, nilai 100. Tetapi kadang ada anak yang tidak mampu untuk mencapai target nilai tersebut. Sehingga apa yang dilakukannya? Mencontek. Siapa yang pernah mencontek? Minta ijazah. Aku pernah. Iya. Jangan lagi mencontek. Itulah tantangan iman. Kenapa ya, Bu? Itu tidak baik, nah. Ya kenapa? Itu kenapa? Karena itu hasil pengetahuan yang tidak dari kamu sendiri, itu dari teman kamu. Itu kan usaha, bukan diajari ke tak tahu usaha. Itu usaha yang salah. Masa kita mencari mencuri pengetahuan orang, mencuri hasil nilai orang? Nanti bisa nggak kita bertanggungjawabkan nilai yang sudah kita dapat itu? Karena nilainya nggak dari kita lihat dari teman lain mencontek. Tantangan iman masa kini untuk remaja mencontek.
dan miras. Ini dia semua gambarnya. Ini rokok, ini minuman keras, dan ini narkoba. Hal ini menjadi tantangan bagi anak-anak remaja, tantangan iman. Gimana sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja berikut-ikut dengan tantangan ini? Mudah. Kalau yang sudah pernah merokok, ibu berharap dihentikan dan bertobat. Oke, kita lanjut. Yang keempat, hormon. Ibu bertanya dulu. Sama Labdio, hormon itu apa? Kita mau pilih Nanti dulu. Satu. hormon. Hormon itu apa? Itu apa namanya ya? Di dalam tubuh. Apa di dalam tubuh? Aku nggak tahu Oke, menjelaskan. nggak tahu. Nah, biasanya jajak. Biasanya ini perubahan hormon yang terjadi di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Hormon ini lebih sering secara cepat bereaksi itu kepada anak remaja. Nah, hormonnya contohnya dia mulai menyukai, timbul rasa suka kepada lawan jenisnya. Cinta. Iya, jatuh cinta, suka, ragu. Siapa yang sudah punya pacar? Oke. Apanya? Jujurnya dulu, kalian jujur. Juga bu. Ya. Dia menyukai lawan jenis. Oke. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, ini anak-anak sebenarnya ini tidak ada yang salah di sini. Tapi ini masuk dalam tantangan iman ini. Kenapa masuk dalam tantangan iman? Karena ini ibu tadi bilang ini nggak salah sebenarnya. Cuman karena pada saat pertumbuhan hormon anak remaja seperti kalian, kalian sudah mulai tertarik kepada lawan jenis kalian. Si Henry menyukai Rosida, Elijah menyukai Gesti. Haleluya. Nah, terus di mana salahnya bu kalau sama-sama menyukai? Nggak ada yang salah. Memang tidak ada masalah. Perhatikan, tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Perhatikan, anak remaja dia menyukai lawan jenisnya. Nah, dia sukai, sama-sama tertarik. Tiba-tiba berujung kepada hawa nafsu seks. Jadi Nopera, kalau si Elijah bilang sama aku, Nopera aku suka sama kamu, aku cinta kamu. Lalu Nopera bilang, iya aku juga suka. Tiba-tiba siuman, pegang-pegang tangan, berpelukan. Ini yang tidak mampu mengontrol hormon yang ada dalam dirinya. Ini adalah tantangan iman masa kini untuk anak remaja. Kalau sudah jatuh sampai setahun sudah pegangan, haleluya bisa. Tantangan iman masa kini. Iya, kayak tetangga-tetangga ada kayak gitu. Ada nak? Iya. Rosida jangan tiru yang hamil tidak baiknya. Jadi hormon kita ini itu memang sebagai manusia secara otomatis akan tidak wajar. Tapi jangan sampai jatuh. Harus mampu mengontrol perasaan yang kalian miliki. Amin bu. Nah, Iya. seperti ini anak SMA ini, anak SMP. Perhatikan, mereka mulai menyukai kasih cewek ini bunga. Karena dia selesai lawan jenisnya. Kemudian Alkitab membahas mengenai tantangan iman masa kini. Ini dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 di sini membahas mengenai pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Semuanya tahu ceritanya kan? Tahu. Ada yang belum tahu? Rosida. Ya bu, Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini tahu kan ceritanya di sini? yang Yesus berpuasa ya kan? 40 hari terus si iblis datang mencobai Tuhan kan? Iya. Itu di sini ceritanya membahas mengenai pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Yesus di sini berpuasa selama berapa lama? 40 hari. 40 hari. Nah, bukan hanya puasa saja yang menjadi tantangan Yesus di situ, nggak makan, nggak minum, tetapi dia dicobai oleh iblis. Dia saja Tuhan Allah, tapi iblis mencobai dia. Apalagi buat kita ya, remaja-remaja banyak tantangan. Tergantung kita mau
legend. Nanti kita di sana ada pohon punya orang yang tentara sana. Kita curi dia, kita ambil. Buahnya kan enak, dimakan buah kenyang. Tapi itu bagus nggak Gesti? Enggak, Bu. Kenapa nggak bagus? Hah? Curi. Kamu nggak perhatikan? Kan ini kita si Hani tadi mengajarin legend mencuri buah orang lain. Punya orang. Mengenyangkan, enak kan buahnya manis apa lagi mangga. Tapi Nggak halal, Bu. iya tidak halal. Nah, anak-anak, iblis tahu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah melawan keinginan, kedagingan. Nah ini nih, iblis tahu kalau kita itu suka yang bersifat kedagingan. Kalau dibilang. Nah, juga iblis tahu dia sering membuat kita jatuh dalam hal itu. Contohnya, pertama nonton Facebook, mengarah ke YouTube, buka cewek-cewek cantik, itu ya. Nah, bagaimana relevansinya dengan tantangan yang dihadapi oleh remaja? Dari 4 ini, bukan cuma hanya 4. Tadi juga ada penelitian yang bilang jati diri, pergaulan, salah. Apalagi ada remaja yang sering bergaul kelewatan batas sehingga dia jatuh. Ini adalah tantangan kedua dari pencobaan yang dialami para guru. Kesombongan. Iblis membuat Yesus supaya merasa sombong, menyombongkan dirinya karena Tuhan kan berkuasa untuk segala sesuatu. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, anak-anak, terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak pada tempatnya, perhatikan, yang tidak pada tempatnya, remaja pun mau melakukan hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Contoh, tadi, kalau tidak mau merokok dibilang cupu. Elegan tadi dibilang kalau nggak mau dia merokok dibilang jangan. Pada sebaiknya nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Ada langsung satu contohnya kita. Contohnya nah. Ada lagi. Kalau dia mau cabut, kau sok baik kau, supaya dikasih penilaian sama guru. Dibilang gitu. Nah, pendukung bagi remaja dalam menghadapi tantangan ini yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam tantangan-tantangan yang mencoba kita dalam iman kita jatuh merosot. Yang pertama, bacakan Rosida. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ini perhatikan ya, nanti kita lagi ngomong ada materi dari sini, boleh dipoto atau segala macam. Yang kedua, setia, itu ayatnya. Taat, memiliki pendirian yang teguh dan benar. Ini pendukung bagi kamu supaya bisa menghadapi tantangan iman yang akan menjadi setiap hari ini. Baiklah anak-anak, untuk materi tadi sekian. Ibu harap kalian dapat menyaring yang baiknya. Materi-materi disampaikan fokus kepada pengetahuan. Perhatikan nama-nama yang sudah ibu buat di sini. Langsung berbentuk kelompok. Kita mengarah seperti ini ya, ke sini dan ke sini. Esther Bunda. Apa nak? Oke, semuanya kita bentuk kita bentuk. Ayo, perhatikan kelompok 1 Gesti, Hartika dan Flora. Susun langsung sini. Barisannya kayak gini, bisa buat lingkaran kecil. Cepat-cepat. Kelompok kedua Ivana, Marcelina dan Mavio. Kelompok 3 Andri, Loika
ini rapi. Ini terlalu Nggak rapi. Ini Jadi kita ada berapa kelompok? 7. Setiap kelompok ibu akan kasih lembaran satu kelompok. Nah, ada tulisan di situ. Kalian harus tulis nama kelompok kalian di sebelah sini yang tulis ya. Iya, Bu. Kelompok 7. Ditulis namanya, disediakan penanya. Tinggal ada penanya Bu. Jalan sendiri. Oke, Bu. 5 4 3 2 1. Benar-benar ya. Jadi tulis nama di kertas itu langsung kalian nama anggota kalian semua. Dan ingat nama kelompok kalian kelompok 1, 2 sampai 7. Kita akan mengupas materi ini. Di sini Ibu sudah sediakan soal 1 sampai 30. Nah, Coklat itu. terus kalau bertanya, ini kotak-kotak ini Ibu maksudnya apa ya Bu? Iya, Bu. Apa itu maksudnya, Bu? Ada skillnya. Ada Bu. Gimana ya Bu minta spidol? Dengar ya Nak, karena Anda kan sekretaris kelas kita. Jadi wajarnya kita spidol. Ya sih itu tak tahu. Jadi gini, di situ ada berapa kotak? Kolom. Hitung yuk. 20 kolom. Nah, Ibu kasih kebebasan untuk setiap kelompok menulis nomor berapa saja yang dia suka dari 1 sampai 20. Cuma satu ya Bu. Enggak isi semua kotak-kotak di dalam. Oke, jadi di kotak ini ada soal. Perhatikan ada soal 1 sampai 30. Tetapi di lembaran kalian itu tulis nomor 1 sampai 30 bebas. Nomor berapa saja yang kalian buat. Contohnya karena dia di sini kita nomor 1, 5, 20 bebas. Isi sampai 15 kolom. Iya, bebas mau apa aja. Ini ada. Dan 1 sampai 30. Semua diisikan 37 ya? Terserah. Terserah. Ada nomor sampai berapa? Oke. Sudah Nak, ini mana? Nomornya? Ini buat. Iya Bu. Bebas ya Nak, pilihan nomor 1 sampai 30. Nih. Bebas terserah nomornya. Saya siap, Bu. Semua diisi Bu. Iya. 1 sampai 30. Iya. Terserah Bu. Ayo. Kan BG. Udah Bu. Sudah Nak. Kalau sudah, perhatikan. Sudah Bu. Ibu nanti akan secara acak mengambil soal yang ada di dalam kotak ini. Nah, Baru, Bu. ketika Ibu Ya, Bu. ambil nomor. Ibu dapat misalnya ini nomor 1. Sedang kelompok Terserah kalian, Pak. Di sini nomor 3, sini 9, Ini siapa yang tercepat menjawab soal? Perhatikan. nomor. Jadi misalnya Ibu ambil. Terserah Pak, masih mau bisa kok buat sini nomor 7. Perhatikan Dan ya. nomor berapa Kelompok ulang? ini ada nomor 1, ini ada nomor 1, berarti ada nomor 1. Tetapi siapa yang duluan cepat dia berdoa supaya dia menjawab. Kecuali kelompok itu nggak bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1, baru dialihkan. Nah, jawaban yang benar akan Ibu tandai diagonal begini. Tanda itu benar atau salah silang. Nah, setiap soal-soal yang dibacakan sesuai dengan nomor kalian jawab, pas endingnya nanti kalian akan membentuk diagonal, vertikal atau horizontal. Siapa yang berhasil dapat dia bisa vertikal? Dari setiap jawaban yang vertikal, dia lah pemenangnya. Kan ada jawaban belum tentu kan punya garis yang bisa horizontal, vertikal, diagonal ya. Nah, mengerti paham ya? Oke. Jadi ini karena nomornya bisa beberapa kelompok akan sama. Siapa yang cepat? Nah,
lolosnya ini dia. Oke, infokan Ibu. Oke. Ini nomor 13. Nah, perhatikan kembali Ibu. Ambil soal. Lihat ya. Nomor 39. Apa yang menyebabkan seseorang itu mudah putus asa?
ibu ada di situ juga kok. Berdoa. Salah. Sebutkan 5 sikap yang dapat menjadi pendukung dalam menghadapi berbagai kendala. Optimis loh bu. Berdoa Bu, memasang diri. Ya, puasa diri ya. Yes. Sama, bertiga. Masa nomor kali nggak pernah dipanggil? Oke, nomor 14.
Tadi kan 27 ya? Ada 27. Benar, jawabannya. Sebutkan. Oh, boleh. Ini kepercayaan tentang kepercayaan agama. Ini sangat mudah dan Kami yang mencoba cepat. bagaimanakah Yesus di bawah Roh Kudus itu? Ini duluan. Padang gurun, Bu. Boleh. Bu, angkat tangan dulu sama dia. Kami duluan, Nak. Menghampiri. Hampir, Bu, hampir. Oke. Nomor 4. Kami, Bu. Gambar berapa, Bu? Sebutkan dua hal positif dan sebutkan dua hal positif dari teknologi. Saya Bu. Mencari informasi mempermudah mendapatkan informasi. Benar. Semangat bilang boleh ini. Nomor 6. Diagonal vertikal horizontal. Apa gunanya teknologi bagi remaja? Mempermudah mendapatkan informasi. Benar. Oke. Udah habis, Bu. Terakhir nih. Ini udah nggak ada. 22. Kami Bu. Ada. Udah bosan, Bu. Bagaimana menghadapi iman? Yang tadi ada poin kedua. Tentang bagaimana menghadapi iman untuk anak remaja. Poin kedua. Ingat. Ingat. Poin kedua adalah bagaimana menghadapi
Oke anak-anak, untuk menutup mata pelajaran kita hari ini, tadi materi kita tentang hak imam mazhab. Jadi di situ soal-soal yang sudah diberikan, anak-anak semua sudah tahu dan sudah memberi jawaban yang benar dalam yang salah. Tapi tetap semangat. Untuk pertemuan hari Senin depan kita seperti biasa mulai kelas kita jam 8 ya nak. Yuk. Sebelum kita tutup, mari kita maju ke depan. Kita maju ke depan. Pimpin doa untuk kita semua. Teman-teman, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah belajar bagi guru kami yang sudah mengajar kami dan juga kami yang sudah belajar Tuhan, bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya.